Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Silviani dengan NIM 6301002000128. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi perbankan syariah sebagai tugas UTS mata kuliah Manajemen Investasi Syariah yang diampu oleh Bapak Saifuddin. Baik, pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama mengenai agensi perbankan, yang kedua sejarah perkembangan perbankan Islam, yang ketiga produk dalam perbankan syariah, yang keempat dana investasi tidak terikat, dan yang terakhir ada dana investasi terikat. Langsung saja, yang pertama mengenai urgensi perbankan. Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan sebuah keadaan di mana kita harus meningkatkan suatu hal, benar-benar membutuhkan untuk segera ditindaklanjuti. Selanjutnya mengenai karakteristik usaha dan prinsip dasar transaksi bank syariah. Terdapat beberapa kepentingan dalam pengembangan bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengkoordinir kebutuhan lapisan masyarakat yang berkeyakinan bahwa bunga bank sama dengan riba, sehingga mereka tidak dapat terlayani oleh lembaga perbankan yang menggunakan sistem bunga. Yang kedua, pembiayaan pada bank syariah yang lebih menekankan sistem bagi hasil akan dapat mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan atau mutual investor relationship. Yang terakhir, adanya larangan transaksi keuangan yang bersifat spekulatif dan yang tidak didasarkan pada kegiatan usaha real, menyebabkan alokasi sumber daya keuntungan pada sistem perbankan syariah merupakan respon langsung terhadap kapasitas produk dan output sektor real. Selanjutnya mengenai sejarah perkembangan perbankan di Indonesia atau perbankan Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat atau Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1991. Bank ini dipraksasai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999 sampai 2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Kemudian ada produk-produk dalam perbankan syariah. Produk dalam perbankan syariah itu ada 3. Yang pertama ada produk penghimpun dana bank syariah, yang kedua produk penyaluran dana bank syariah, yang ketiga produk jasa layanan bank syariah. Nah, produk perhimpunan dana bank syariah itu ada 3. Yang pertama ada wadiah, yang kedua ada mudharabah, yang ketiga adalah mudharabah muqayyadah. Nah, yang kedua selanjutnya ada produk penyaluran dana bank syariah. Produk penyaluran dana bank syariah itu ada murabahah, salam, istisna, ijaroh, dan musyarakah dan qard. Yang ketiga itu ada produk jasa layanan bank syariah. Produk jasa layanan bank syariah itu juga ada 5. Yang pertama ada wakalah, kafalah, sarf, hiwalah, dan rahan. Kemudian dana investasi tidak terikat. Investasi tidak terikat antara lain yang pertama ada tabungan mudharabah, yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Yang kedua ada deposito. Deposito mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan. Kemudian yaitu dana investasi terikat, atau ini pembahasan yang terakhir mengenai dana investasi terikat. Dana investasi terikat adalah istilah bank syariah
Untuk dana yang diterima bank dari nasabah sohibul mal dengan menggunakan akad wakalah bil ujroh untuk disalurkan kepada mudhorib tertentu apabila pemilik dana atau sohibul mal memberikan batasan kepada pengelola atau disebut dengan mudhorib mengenai tempat, cara dan objek investasi, maka disebut dengan mudhorobah muqayyadah dan menggunakan akad mudhorobah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.